Mari berkembang bersama dakwah digital. Dukung pengembangan dakwah digital dan raih amal soleh yang terus mengalir hingga akhir nanti. Sahabat sekalian bisa mendukung lewat transfer ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 1010110744 atas nama Manajemen Kolbu Digital, atau dapat juga dengan cara scan QRIS di banner ini. Terima kasih sahabat-sahabat. Jazakallah khair. Nah, jadi adik-adik, tidak ada pemberi rezeki selain benar. Jadi kalau ingat rezeki, ingat siapa? Allah. Ada yang belum menikah ini, ingat jodoh langsung ingat calon mertua. Ingat jodoh langsung ingat Allah, karena Allah yang menetapkan jodoh setiap hambanya. Bisa enggak nikah tanpa izin Allah? Jawab, tidak bisa. Ini histeris yang ingin nikah. Sabar ya deh, ada waktunya ya. Walaupun menjerit, kalau nggak dikasih jodoh enggak ya. Apakah yang jatuh cinta pasti jodohnya? Jawab, belum tentu. Makanya jangan dulu bangga kalau ada yang jatuh cinta, karena boleh jadi itu jodoh teman saudara ya. Orang ngejerit. Tenang hadirin. Iya, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Kalau gitu dokter apa pekerjaannya? Mengobati. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Jadi kalau makan obat, tangan ke obat, hati ke Allah. Ya Rabb, ini obat ciptaanmu, khasiat yang ada darimu, obat ini tidak bisa manfaat tanpa izinmu. Saya minum obat ini sebagai amal soleh ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, sembuh atau tidak mah Allah yang nentukan. Makanya obatnya sama, ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Bahkan ada yang tidak makan obat sembuh, yang makan obat belum sembuh. Kenapa? Karena yang menyembuhkan bukan obat. Tapi orang kalau sakit yang pertama dipikir obat, dokter. Padahal pertama dipikir adalah Allah. Aduh sakit gigi, aduh mana ada palbes, palu besi, bukan. Allah. Nah, orang yang bertauhid itu cirinya adalah tidak berharap dan tidak takut kecuali ke Allah. Roja dan khaufnya ke Allah. Ya, orang berakhlak baik karena hatinya baik. Kolbun salim. Kolbun salim apa intinya? Tauhid dan rahmatan lil alamin. Tauhid itu apa cirinya? Roja dan khaufnya hanya ke Allah. Makin banyak berharap dari selain Allah, makin rusak tauhidnya. Makanya makin murni berharapnya hanya ke Allah, ikhlas namanya, tawakal namanya, bahagia hidupnya. Jadi kalau orang kurang bahagia pasti berharap dari makhluk. Ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dibalas budi, ingin dicintai. Udah. Kalau sudah banyak keinginan ke makhluk, DTA, derita tiada akhir. Coba aja. Ini adik-adik yang kecil-kecil rewel kalau banyak berharap dari orang tua, ya kan? Makin ingin gak diberi, wek. Sama. WA nggak dibalas, tenang aja. WA nggak dibalas, balas sendiri. Sekarang adik sudah lahir belum zaman BlackBerry dek? Kan? Belum, yang kecil-kecil ya. Memang agak telat, nggak apa-apa deh ya telat. Dulu BBM naik, minyak naik, orang bisa sabar, tapi BBM gak dibalas nggak sabar. WA udah contreng biru 2,
di atas tulisan online, dia belum balas, tenang aja lah, dunia baik-baik saja. Betul? Kenapa kita sakit hati? Banyak berharap. Kenapa orang yang banyak cicilan, pengen dianggap keren, pengen dianggap hebat, pengen dianggap kaya, capek itu. Orang-orang yang sibuk dengan berharap ke makhluk, pasti hidupnya sibuk dengan topeng. Ingin kelihatan keren dalam pandangan orang. Ini direkam, meme. Ya nggak direkam, direkam nggak? Siapa yang direkam? AA. Alhamdulillah. Direkam bagus, nggak direkam nggak apa-apa, relax kok. Nggak usah rewel, nggak usah ngambek, ya. Dibikin sederhana. Hidup mah kalau semua urusan dibikin ribet, pusing. Dibikin sederhana aja. Ada yang kentut, alhamdulillah. Berarti telinga saya normal, bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba bau, alhamdulillah, berarti saya nggak kena COVID ya. Ya, nggak usah jangan kentut. Bagaimana jangan kentut, sudah, dan nggak bisa dikembalikan, ya kan? Sedot nggak bisa, tapi bau berarti udah keisep oleh kita, ya nggak? Udah keluarnya udah netral, biarin nikmati aja lah. Dunia mah nggak ada yang gawat. Yang gawat itu adalah jauh dari Allah. Nggak ada yang gawat dunia, ya. Makanya urusan dunia jangan sampai ribut, makanan saya dimakan dia. Sudah. Tadi saya udah mau makan kerupuk saya dari 2 sekarang tinggal 1,5. Cuman setengah, sudah, nggak apa-apa, halal. Wah, dia pakai sendal saya, ya sudah, nggak apa-apa, nanti lagi kembaliin. Dibuat mudah urusan dunia, ya. Kalau semua urusan dibikin ribet, kapan bahagianya? Tapi ini teman saya ngorok, ngorok itu kan cuma 2 sebabnya. Dia tidur, kita bangun. Itu yang membuat orang ngorok, ya kan? Coba kalau dia tidur, kita tidur, nggak ada yang ngorok. Dia bangun, kita bangun, nggak ada yang ngorok, betul tidak? Dia bangun, kita tidur, kita yang ngorok. Ya sudahlah, dibuat sederhana dunia, ya. Adik-adik, jadi latihan jangan berharap dari makhluk. Makin sedikit berharap, makin tenang hidup ini. Jangan pengen dihormati, jangan ingin dikagumi, jangan ingin dipuji, udah ingin Allah ridho aja udah cukup. Allah ridho, udah selesai itu. Allah maha dekat, Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Coba, kalau kita melakukan sesuatu, Allah melihat tidak? Allah tahu tidak? Apakah semuanya disaksikan Allah? Ada balasannya tidak? Ada balasannya tidak? Mungkinkah Allah lupa ngebalas? Mungkinkah tertukar balasannya? Meleset? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi? Mungkinkah terlambat? Tidak mungkin. Pasti ada balasan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Ada waktunya, ya, tenang aja. Enggak mungkin Allah lupa. Tapi saya sudah sedekah kok belum, ya enggak apa-apa, nanti ada waktunya. Sedekahnya aja enggak ikhlas, nunggu balasan lagi, ya. Nah, yang kedua, roja khauf, takutnya ke Allah.
Memang kita banyak takut ke selain Allah ya. Ujian pertama dalam hidup itu sebetulnya takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Jadi ujian pertama dalam hidup itu sebetulnya yang tidak kelihatan. Takut. Takut nilai jelek, takut tidak diterima, takut tidak punya jodoh. Takut, banyak takutnya. Nanti ada yang latihan ke gunung tidak nih? Yang mana? Yang gundul takut ke gunung nanti ya? Ya jalanin saja deh, nggak usah banyak dipikir ya nggak? Karena dipikirin juga nggak dipikir tetap ke gunung nanti. Gimana kalau hujan basah ya? Nanti kan disiapkan ponco. Justru kalau hujan di gunung itu lebih menantang. Di hutan hujan, waduh melorot terus ya, bocor ini itu lebih seru. Kan makin banyak tantangannya, makin banyak pengalaman yang didapat. Kopassus itu pasti lebih berat ujiannya daripada Hansip, ya kan? Hasilnya juga beda. Nah, kalau takut sesuatu kembali ke Allah. Karena apapun yang kita takuti ada dalam kekuasaan Allah. Nanti kalau jalan sana, aduh takut ular. Ular ciptaan Allah, ular milik Allah, ular dalam kekuasaan, ular tidak bisa membawa bahaya tanpa izin Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Terus doa. Saya takut hantu, udah lihat belum? Belum. Kalau gitu mau ngapain takut? Lihat juga belum ya. Bagaimana kalau hantunya menakutkan? Perasaan aja. Jadi kalau ada siapa itu? Hantu, tolong jagain saya gitu. Di kamar mandi kecuplak pada nggak ada orang, terusin aja di gosek WC-nya, truk katanya dilempar itu. Udahlah, yang takut juga belum pernah lihat yang ditakutinnya, ya kan? Ada yang pernah lihat hantu acungkan tangan? Nggak ada. Ini mau di tempat gelap, padahal nggak pernah lihat yang ditakutin. Dah, zikir aja yang banyak. Ini cerita ya. Dulu pernah sanlat, masih belum ada begini, dulu masih sawah-sawah di situ. Tahun 90. Kan harus jalan sendiri-sendiri. Tapi karena dia takut, dia pegangan sama temannya. Di sini nih dulu masih nanjak, licin. Akhirnya temennya lepas karena gelap tuh. Mana? Pas ada yang megang, ternyata kenapa tangan kamu dingin? Pas dipegang, kok ringan sih? Ya enggak? Iya karena tangan panitia itu ya. Nah, udah horor ya kan, kemana aja pikir aja. Dulu sekali sanlat itu 1.100. Yang bagian nakutin di kuburan, kalau sekitar 300, ya. Tapi kan kalau 1.000 berarti 3.000 kali ngejerit ya kan. 3 kali capek ya, tidur. Hanya dia tidur dekat kuburan. Mungkin ada yang ganti ya, pocong asli, ini cerita aja ya. Panitia jangan suka ngeganggu, dosa tahu. Ini asli. Udah ngeganggu, ngebohong lagi. Ibu, kata pocong, nggak ada yang percaya. Ini bergurau, nggak boleh bohong. Nanti kehilangan istana di sorga. Itu gurau ya. Nah, jadi ada latihan untuk bertauhid itu adalah latihan tidak berharap. Pujian, penghargaan, pengakuan, pemberian lempeng aja karena Allah udah tahu keperluan kita. Nah ini kalau bisa latihan ini hebat. Makanya latihan beramal sembunyi-sembunyi. Tidak harus orang lain tahu. Tidak perlu kita dipuji orang, enggak perlu.
Perlukah kita jadi orang terkenal? Jawab. Enggak perlu. Keperluan kita tuh cuman satu, Allah ridho. Udah itu terserah Allah. Kalau memang kita harus terkenal nanti. Punten, maaf ya. Juga enggak kepikiran bekal dikenal orang. Enggak kepikiran sama sekali. Karena takdirnya begitu, jadi aja. Dan capek terkenal teh hadirin. Kemana-mana ngeliatin, pengen dipotret aja. Mau makan juga di restoran, kan harus manis terus wajahnya. Jangan potret. Lagi berenang susah keluar, ya pada nungguin di pinggir kolam. Waduh, viral ya. Dah lah, nggak usah pengen terkenal, pengen satu aja. Allah suka sama kita. Mari berkembang bersama dakwah digital. Dukung pengembangan dakwah digital dan raih amal soleh yang terus mengalir hingga akhir nanti. Sahabat sekalian bisa mendukung lewat transfer ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 1010110744 atas nama Manajemen Kolbu Digital, atau dapat juga dengan cara scan QRIS di banner ini. Terima kasih sahabat-sahabat. Jazakallah khair.